Ya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bu Yeti berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Bu Yeti. Shalom Pak Gindo. Ya, shalom Bu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari baru ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan gembala kami, Pastor Paul. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu, iya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu selalu beserta kami. Immanuel, amin. Amin, terima kasih Bu Yeti. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk para lektor mempersiapkan diri. Firman Tuhan, ayat firman Tuhan terambil dari Yeremia 36 ayat 1 sampai 30. Dia nanti akan dibacakan Ibu Nerliana. Ibu Nerliana, boleh silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Gindo. Shalom Pak Gindo. Shalom Bu. Shalom Pak Edward Monang, Pak Hawe. Shalom. Pastor Paul, Bu Ana. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara-saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan. Kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 36 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neriah, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk. Aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa, engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan, langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakan juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan. Dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria,
anak Panitera Shaphan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Shaphan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Shaphan, Zedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya, ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selemia bin Kushi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami, bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini? Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar Panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu. Lalu ia mengambilnya dari kamar Panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri di dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9, dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu. Tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemia bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan.
engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memunahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya, dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda, dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Demikian. Terima kasih, Bu Herliana. Dilanjutkan dengan pembacaan Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 37. Bisa dibantu Saudari Nomi? Iya, Pak. Silakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 37. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari tengah malam, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat karena di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu,
Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mengadakan hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, tetap artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian. Terima kasih Saudari Nomi, Bu Nirliana, dan Pak Yuda. Firman Tuhan pagi ini judulnya Nabi kok diancam. Silakan Pastor Paul. Ya,
Oke, shalom semuanya. Tema kita hari ini adalah Nabi kok diancam. Saudara ya, hari-hari ini saudara, ya ada banyak tekanan-tekanan tuh saudara ya. Dari mulai suara kenabian itu diberitakan saudara ya. Tapi kita lagi nggak cerita suara kenabian diberitakan saudara ya. Saya lagi mau cerita bagaimana ketika kita orang-orang yang harus menyatakan kebenaran nggak perlu takut, saudara. Jangan takut. Ya, orang-orang Islam ini banyak menteror Anda semua ya, ditakut-takutin masuk penjara apa segala macam ya. Saudara, jangan pernah takut, saudara ya. Ketika kita melakukannya dengan sungguh hati, dengan hati yang benar, yang lurus sama Tuhan, kalau belum waktunya, enggak akan, saudara. Kalaupun sampai harus terjadi sesuatu, Anda juga nggak usah khawatir. Selama itu adalah benar-benar kebenaran, pokoknya Anda jangan khawatir, saudara. Jaga hatimu tetap tulus, tetap murni. Jangan pernah takut diancam, jangan pernah takut diteror, jangan pernah takut untuk ini ya saudara ya, menyampaikan kabar baik itu saudara. Nah memang kalau Anda ikut masuk kelas evangelis apologetik, kita suka ingatkan ya, nggak usah singgung-singgung agamanya orang lain ya, nggak usah singgung-singgung agamanya orang lain ya. Mengapa? Anda kan sedang memberitakan Injil, bukan sedang memberitakan kitab sucinya mereka. Nah, saudara, ketika kita mulai memberitakan kebenaran, kita menyatakan kebenaran, ketika kita hidup benar, baik itu di dalam tempat kerjamu, Anda kudu hidup benar. Teman-temannya pada terima uang yang nggak jelas, Anda tetap ya prinsip. Jangan takut, walaupun Anda harus diancam dan bahkan Anda harus dipecat, saudara. Jangan pernah takut, karena berkat yang kamu dapat bukan dari manusia. Berkatmu itu berasal dari surga, saudara. Berkat yang kita terima setiap hari itu bukan dari manusia. Manusia ini hanya menjadi saluran berkat. Nah, kalau Tuhan bilang berkati manusia ini akan nurut, saudara. Dia akan memberkati. Jadi jangan pernah takut dengan apapun juga. Dengan kesaksian hidupmu, saudara. Berkali-kali selalu saya bilang, ya, Anda boleh lari ketika ada aniaya kepada orang-orang Kristen, tapi yang tidak boleh adalah Anda menyangkal Yesus. Ya, saudara ya. Semua Anda boleh lari, tetapi yang nggak boleh adalah menyangkal Yesus. Itulah sebabnya, saudara, saya selalu mengingatkan kepada Anda, ya bila suasana aniaya itu semakin sadis, ya Anda boleh lari, meninggalkan kota, kemana ya. Tetapi yang tidak boleh adalah Anda menyangkal Yesus yang adalah majikan atau Tuhan Anda, dan Yesus yang adalah mati dan bangkit dari antara orang mati. Ya, saudara ya. Nah, kalau saudara sudah hidupmu sudah punya kemantapan seperti itu, ya, saya tetap mau hidup benar sekalipun lingkungan saya curang. Saya tetap tidak akan menerima uang suap sekalipun semuanya terima. Kembalikan dengan sopan, nggak usah nantang-nantang. Nggak usah nantang-nantang, saudara ya. Karena musuh Anda adalah satu kantor itu, saudara ya. Kalau ada lagi suap-suapan begitu, terus Anda ini uang apa nih? Ini uang THR Lebaran. Ya, bukan dari kantor, bukan dari instansi yang resmi, tapi dari hati-hati, saudara. Anda tanya dulu sama HRD, tanya dulu sama direkturmu, saudara ya. Hari-hari ini, saudara, orang-orang Kristen banyak sekali dia bergumul dengan integritasnya, saudara. Banyak bergumul Pastor Paul, internetnya juga keganggu. Sinyalnya ya, Pak. level. Ya, saudara ya. Karena kita tidak takut untuk hidup benar di tengah dunia yang jahat. Anda yang semua hari ini sedang berkarir atau sedang kerja, ya, jadilah berkat, jadilah saksi di dalam pekerjaanmu. Ya, perlihatkan pada dunia bahwa yang tinggal di dalammu adalah Yesus, bukan kamu lagi. Perlihatan kepada dunia dalam kehidupanmu sehari-hari bahwa yang tinggal di dalam hidupmu adalah Yesus, saudara.
jangan ragu, jangan malu, jangan pernah berpikir untuk saudara, duh nanti saya kehilangan yang lain, atau salah saudara. Karena setiap kita bertindak, maka akan ada penyertaan Tuhan di sana. Ya, selama kita memberitakan Injil, bukan jelek-jelekan agama orang lain. Ya, Anda harus memberitakan Injil, bukan mengurusi agama orang lain, ya syaratnya ya. Itulah pemberitaan. Makanya sebaiknya nggak usah sangkut paut dengan Al-Quran. Itu biar urusan saya saja yang di luar negeri yang kebal hukum. Tapi kalau yang di dalam negeri nggak usah, saudara. Karena ini orang otak-otaknya sungguh pendek, semua tersinggungan. Ya, playing victim semua. Tetapi kalaupun harus terjadi, mantap lah. Mantap yang mantap, saudara. Jangan takut, nanti saya kerja apa, nanti saya kalau sampai diusir, nanti makan apa. Nggak usah mikir itu, saudara. Tuhan Maha Tahu yang akan menyediakan. Ya, yang akan menyediakan segala sesuatunya bagimu. Jadi kalau cerita itu tadi ya, kesaksian atau melakukan perintah Tuhan, itu bukan cuma Anda ngoceh-ngoceh, bertobat begitu, bukan ya. Tetapi ketika dalam pekerjaan Anda menunjukkan ya surat yang terbuka yang dibaca banyak orang bahwa engkau bekerja dengan benar, ya, sehingga banyak orang akan diberkati oleh pekerjaanmu, saudara, karena kamu punya fokus yang benar. Haleluya. Jangan pernah takut ketika Anda harus tampil. Aduh, internetnya di Belanda cukup payah. Ya, sepertinya internetnya. Pastor Paul, Pastor Paul. Tersign out, Pak. iya. Tuh. Ya, mati ya. Oke, tadi tersign out, nggak tahu kenapa. Ya. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah yang benar. Jadilah saksi hidupmu, saudara. Karena Anda adalah nabi-nabi bagi dunia ini. Anda adalah rasul-rasul bagi dunia ini. Nyatakan kebenaran, nggak usah ngeresein orang, saudara. Beda ya. Menyatakan kebenaran melalui hidupmu, beda dengan menghakimi orang lain. Anda harus bedakan itu, saudara ya. Menyatakan kebenaran dalam hidupmu dengan hidup benar menjadi panutan, menjadi teladan. Ya, menghakimi orang lain adalah lu kebanyakan bacot tapi nggak ada kerjaannya. Nah, itu menghakimi. Ya, Anda kalau dikritik orang juga jangan takut terima kritikannya, saudara. Tetapi kalau dia cuma kritik-kritik saja, nggak usah didengar. Tapi kalau dia mengkritik dan memberi masukan, terima dengan senang hati, saudara. Pertimbangkanlah. Tidak harus dituruti, tapi pertimbangkanlah. Karena dia memberikan masukan dan memberikan solusi. Ya, tetapi Anda yang hidupnya diteror karena Anda menyatakan kebenaran, nggak usah takut, saudara. Nggak usah nantang-nantang, nggak usah takut juga. Tuhan akan menyertaimu, saudara. Jangan pernah malu untuk tampil beda. Ketika memang kamu harus tampil beda menjadi saksi Kristus, jangan pernah malu. Karena barang siapa malu mengakui aku kan tidak akan mengakuinya juga di hadapan Bapakku, kata Yesus. Hantam terus, saudara, nggak usah malu-malu. Ya, bahwa Anda adalah pengikut Kristus, hidupmu harus menyatakan Kristus. Makanya, saudara-saudara yang bisnisnya nggak benar, yuk mulai bertobat, dilembengkan. Untung sedikit nggak apa-apa, saudara. Nanti Tuhan kasih yang lebih, yang luar biasa. Tapi bikin lurus, lempeng bisnismu. Caramu entertain, dilembengin, saudara. Jangan kacau. Jangan sampai entertain, mau dagang malah jadi germo. Oh, bahwa hampir berdosa kan akhirnya kan. Jangan takut, saudara ya. Jangan pernah takut. Ya,
Ada masalah? Ada ya? Oke ya. Coba Gus. Ya, oke, thank you. Jangan pernah takut ya saudara ya, untuk menyatakan kebenaran Kristus, untuk jadi saksi hidupmu di kantor, di tetanggamu, nggak usah, tapi nggak usah lebay. Oh saya Kristen loh, oh Pak saya mau izin Pak, saya mau KKR. Saudara tidak malu mengakui bahwa saudara pelayan Tuhan, itu salah saudara, itu geblek, namanya nggak jadi saksi. Saudara namanya merugikan perusahaan itu. Ya, kalau Anda bekerja jadi saksi, jangan malah ngurangi jam kerjamu saudara. Ya, tapi kerja yang rajin justru. Maksudnya, ketika kamu diajak korupsi, kamu jangan mau. Tapi ini dikorupsi katanya, iya saya kan harus merendahkan diri, Pak. Makanya orang lain pada terima uang, saya harus terima uang juga supaya saya jangan ditolak oleh mereka dan saya bisa jadi berkat nanti kapan-kapan saya mau injili mereka. Itu namanya nggak jadi saksi, Anda namanya sedang intrik sama Tuhan. Ya, saudara ya. Kalau saudara bekerja, jangan ngurangi jam kerjanya sendiri. Ya, jangan terlalu banyak izin kalau kerja itu, saudara ya. Jangan terlalu banyak izin, karena pekerjaan juga sebuah ibadah. Ya, nggak usah pamer-pamer pakai atribut salib, lalu Anda nyetel lagu Kristen ya. Nanti Anda nyetel lagu, ya kan, lagu gereja keras-keras di kantor, sok belagu amat sih. Ya kan, lalu bikin batas demarkasi, batasnya orang Kristen. Orang lain nggak boleh masuk, nggak boleh lewat, nggak boleh sentuh. Apaan, saudara? Kantormu di ruangnya nggak usah dikasih atribut Kristen, nggak perlu, saudara. Yang penting hidupmu mencerminkan Kristus, pekerjaanmu, kamu kerja dengan teliti, kerja dengan hati-hati, kerja dengan maksimum, kerja dengan rajin, didoakan pekerjaanmu. Waduh, saudara, itu akan menjadi berkat kamu bagi perusahaan di mana kamu berada, dan orang-orang akan respect dengan kamu. Tanpa kamu harus ngaku-ngaku, saya ini pendeta loh, saya ini PWL loh, saya ini apa, enggak usah saudara. Saya ini aktif di gereja loh, supaya Anda dipuji-puji di alam. Enggak saudara, temanmu malah enak saudara ya. Percaya saya. Tapi Anda juga nggak usah malu mengakuinya kalau Anda adalah seorang pengikut Kristus, yaitu dengan menunjukkan perbuatanmu yang baik, yang mulia. Bahkan ketika bosmu sadis, kejam, tetap tunjukkan bahwa kamu adalah pengikut Kristus yang penuh dengan cinta. Begitu saudara ya. Saudara, kalau saudara melakukannya itu setiap hari, semua pekerjaan yang Anda lakukan seakan-akan Anda sedang melakukan untuk Kristus. Walaupun bosnya cerewet, walaupun bosnya bawel, walaupun bosnya itu tidak manusiawi, lakukanlah seperti melakukan untuk Kristus. Nanti saudara akan menangkan hati bosmu, bahkan saudara akan diberkati juga saudara. Jangan takut. Ya, itulah yang namanya menjadi saksi. Tapi bukan berarti, Pak, saya mau doa dulu Pak nih, doa fajar 2 jam ini Pak. Izin sambil ngupil, atau ketiduran. Maaf Pak, tadi ketiduran Pak. Ya kan? Mau doa fajar dari jam 6 sampai jam 8 tidurnya. Ada yang di Indonesia Timur, ya, ada yang di Australia. Mau bangunnya nanti jam 10, jam 11 baru bangun. Iya Pak, tadi habis doa. Saya juga doain Bapak lu tadi Pak. Saya nggak perlu doa kamu. Bos kamu kan bilang gitu, saya nggak perlu doa kamu, yang penting kamu jangan telatan, jangan bolosan, jangan izin buat dikit-dikit izin. Kamu nggak usah doain saya, nggak perlu doanya kamu. Kamu berdoa terus nyatanya kamu kere, saya bosnya kamu kok. Benar nggak saudara? Nggak usah sok-sokan begitu, nyatanya dia jadi bosnya kamu kok, kamu yang kere kok. Iya kan? Kamu yang jadi pegawainya dia kok, sok-sok doain. Nggak usah begitu, nggak usah sok-sokan juga. Tapi justru tunjukkan dalam perbuatanmu, saudara. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya dalam hidupmu seperti kamu melakukan, karena pekerjaan itu adalah ibadah, seperti melakukannya buat Tuhan. Itu jadi saksi. Ya, sekalipun saudara diteror oleh teman-teman, dibilang penjilat apa segala macam, nggak usah urusin saudara. Pokoknya Anda melakukannya buat Tuhan. Anda bekerja dengan jujur, Anda bekerja dengan setia, dengan rajin, ya saudara ya. Itu namanya menjadi saksi. Itulah suara kenabian. Ketika teman-temanmu malas, dulu saya begitu ya, dimusuhi. Saya jadi full timer di gereja dimusuhi gara-gara apa saudara? Gara-gara saya rajin. Ya, jam kantor jam 9 sampai jam 3. Jam setengah 9 saya sudah standby di kantor. Ya, habis doa fajar jam 4 sampai jam 6. Ya, kita tidur sebentar. Jam 8 saya bangun. Setengah 9 saya sudah ada di kantor saudara ya. Karena saya dulu tinggal di mes full timer. Saya sudah di dalam itu saya sudah rapiin semua, ruangan-ruangan punya saya sudah tak bersihkan, ya, terus sudah, saya lihat nggak ada, setengah 10 saya naik
Ya, di ruang musik saya mulai latihan musik semua ya, saya latihan terus ya. Terus semua jadwal ya. Nah, begitu ini, nah full timer yang lain jam 9 ngantor, jam 10 baru nyampe di kantor saudara. Jam 11 lalu mereka pergi semua rombongan. Ya mancing lah, apalah segala macam alasannya. Oh ini saya ada visitasi dengan jemaat, karena ini ada jemaat ngajak ini pelayanan. Iya jemaat ngajak mancing, jemaat yang nganggur, Anda diajak mancing, diajak berenang, diajak pergi kemana, Kia-kia, keluar kota. Alasannya visitasi saudara. Begitu ada orang gereja lagi butuh tenaga kerja, butuh ngetik, butuh apa, nggak ada, semua hilang semua. Akhirnya Paul lagi. Malah diireni sama teman-temannya. Jangan takut saudara ya. Dulu dibilang kamu tuh harusnya menyesuaikan sama kami, Paul. Apa yang menyesuaikan apanya? Maksudnya kalau mereka pergi, saya ikut pergi gitu loh saudara. Nah itu jangan saudara, nggak urusan gundul mupean. Saya digaji kok. Jangan takut saudara ya. Jangan takut. Ya, kamu kan dibilang penjilat lah segala macam, jangan takut karena itulah suara kenabian. Kamu yang harusnya, kamu bilang sama teman-temanmu jangan begitu. Bos ini kan sudah gaji kita, ya kita kerja yang benar. Kalau mereka nggak mau dengar, ya udah bodo amat, udah kerjain kerjaanmu sendiri. Itu ya saudara ya. Jangan takut difitnah, jangan takut saudara nanti, nggak usah takut, Tuhan yang jadi pembelamu. Akhirnya saya difitnah beneran saudara ya, di gereja coba difitnah. Udah pernah saya cerita ya. Di gereja difitnah, voting saya kudu dikeluarin saudara. Padahal semua pekerjaan di gereja saya yang ngerjain coba waktu itu ya. Tapi ini full timer ada 20, voting saya suruh keluarin. Wah kaget itu ya. Saya sampai kaget, saya sudah nunduk, wah udahlah pasti dikeluarin lah. Nggak mungkin mereka ngeluarin 20 kan. Siapa yang nyangka penatua gereja, oke yang 20 ini silakan pergi biar Paul tinggal di sini. Siapa yang nyangka saudara, si penatua gereja bilang begitu, saya sampai kaget nyenggol. Hah? Saya pelongo, nggak salah dengar tadi. Ternyata penatua pun udah nggak mati, kurang ajar full timer besar pencari orang ini nggak ada, mesti lagi ketemu Paul. Akhirnya si Paul yang bapak belur kemana-mana. Kalau saya mah senang-senang aja ya saudara ya, saya kerjain semua. Jangan takut saudara ya, sekalipun saudara dikucilkan sama teman-temanmu, itu namanya menjadi saksi saudara. Itu namanya suara kenabian. Sesimpel itu saudara ya, jangan milik suara kenabian harus Tuhan bersabda. Nggak usah begitu saudara, gundulmu yang Tuhan bersabda saudara ya. Nggak usah bilang, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Suara kenabian adalah hidupmu, adalah kebenaran bagi lingkunganmu. Itu suara kenabian saudara. Hidupmu adalah kebenaran bagi lingkunganmu. Itulah para rasul yang memberitakan Injil. Hidupmu yang dibaca sama semua orang. Kalau semua orang curang, kamu jangan ikut curang. Karena kenapa? Kenapa kamu nggak mau? Iya Pak, saya mau kerja yang benar aja Pak. Nggak mau ikut-ikut Pak. Nggak usah bilang, oh sebab ada Yesus di dalamku. Wah, saudara, Yesus di dalamnya gundulmu. Tiap berangkat kamu telat setengah jam, Yesus di dalam apa-apanya, Yesus di dalammu. Kemarin utang tempe aja nggak bayar, kok di warung sebelah, Yesus di dalammu, gundulmu peyang, saudara. Nggak usah pamer-pamer, oh Yesus di dalamku, nggak perlu begitu juga. Kenapa kamu rajin kerjanya? Nah, kamu jawab saja, ya saya butuh uang Pak, saya mau rajin, saya melihat kerja. Udah selesai begitu saja. Nggak usah ngomong, kan Yesus di dalamku Pak. Nggak perlu saudara. Ya kan nanti suatu ketika saudara, Yesus di dalamku Pak. Tiba-tiba ketahuan handphonemu adalah film bokepnya, Yesus di dalammu gundulmu. Nggak usah sok-sokan juga begitu, saudara. Lakukan yang wajar, lakukan yang benar, itulah kebenaran, itulah. Dan lakukan dengan segenap hatimu, saudara, pekerjaanmu itu. Itulah yang namanya melayani Tuhan, saudara. Tahu bedanya, saudara ya? Nah, mulai sekarang, lakukan, saudara ya. Hidup yang normal, yang wajar, bekerja yang benar. Etos kerjamu, integritas dalam kerjaanmu, kejujuranmu, saudara. Itulah kesaksian. Nanti rugi untungnya kurang banyak. Tenang saja, saudara. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tugasmu adalah bekerjalah, lakukanlah segala sesuatu seperti melakukannya buat Tuhan Yesus. Saudara akan diberkati. Amin.